Hidup dia lebih cepat dari kilat. Tadi malam dia dan istrinya menghabiskan malam pernikahan mereka. Pagi-pagi sekali, perut istri sudah hamil 4 bulan. Hari ketiga anak sudah lahir. Hari keempat putrinya sudah bisa-bisa panggil ayahnya. Sampai hari kelima istri minta cerai dengannya. Dan selanjutnya adalah hari ke-6 dan ke-7. Jika menutup satu mata, seluruh hidup telah berlalu. Pada akhirnya apa yang terjadi? Cerita harus kembali ke hari pertama, nama dia adalah Teddy. Hari ini dia akhirnya nikah dengan Leanne, pacar selama 4 tahun. Pada malam pernikahan mereka, keduanya berbicara sepanjang malam. Tapi keesokan paginya, Teddy menemukan bahwa pohon yang dibelinya kemarin sudah setinggi beberapa meter. Yang buat dia kaget adalah perut istri sudah gede juga. Teddy berpikir Leanne selingkuh darinya. Tapi Leanne berkata, apakah kamu lupa hari jadi pernikahanmu? Teddy bingung, kenapa sudah sampai waktu ultah pernikahan. Leanne ambil HP untuk dia lihat, hari ini tahun kemarin kita sudah menikah. Teddy panik, jelas dia baru tidur, kenapa sudah lewat 1 tahun. Leanne ada di sampingnya untuk menghiburnya. Sayang, aku tidak menyalahkanmu karena melupakan hari pernikahan kita. Tapi tahun depan kamu harus ingatnya. Teddy tidak memperhatikan kata-kata istrinya, dia pikir dia sedang bermimpi. Jadi naik ke tempat tidur dan tidur lagi. Saat Teddy bangun kembali, menemukan pakaian dia sudah berubah. Dan perut punya Leanne sudah hilang. Saat dia senang karena sudah kembali ke dunia nyata. Tiba-tiba ada suara paling menakutkan dalam hidup. Apa, kenapa di dalam rumah ada suara bayi? Di kulkas ada foto dengan anak, di meja juga ada botol susunya. Dan di sosial media ada banyak foto dia dengan anaknya. Sekarang Leanne memeluk putri mereka datang, Teddy ketakutan. Ketika disuruh sama Leanne, Teddy harus peluk putrinya. Mungkin ayah dan anak cocok secara spiritual. Anak melihat ayahnya, dia tersenyum bahagia. Tetapi masalah dia masih belum terpecahkan. Teddy kemudian menarik istrinya ke samping dan memberitahu istrinya bagaimana dia tampaknya telah melakukan perjalanan melalui waktu. Leanne jelas tidak percaya. Dia berpikir bahwa karena suami lupa hari anniversary mereka jadi pura-pura menjadi bego. Teddy tercengang, kenapa kalimat itu? Mungkinkah dia tidur sebentar tetapi 1 tahun berlalu? Teddy tidak tahu harus berbuat apa sehingga dia memanggil sahabatnya Sam. Mengatakan bahwa anniversary tahun depan harus datang ke rumah dia untuk bermain. Dia berpikir jika tidur akan melalui 1 tahun, kalau begitu dia tidak akan tidur lagi. Tapi kali ini dia menyaksikan seluruh proses melalui waktu dengan matanya sendiri. Dia menaruh jeruk di pot tanaman hias. Daun pot mulai berubah. Ketika dia mengeluarkan jeruk itu benar-benar busuk. Dan baju dia juga sudah berganti ke baju lain. Teddy bergegas keluar pintu, Sam sudah lama menunggu. Ini adalah tahun ketiga pernikahan Teddy. Dia memberitahu Sam seluruh ceritanya. Ingin meminta Sam untuk membantu dia bagaimana cara kembali ke masa lalu. Setelah mendengarkannya, Sam merasa seperti film di TV. Tapi cara pemeran utama kembali ke dunia normal adalah hidup dengan baik setiap hari. Teddy juga setuju dengan pendapat Sam. Dia bergegas pulang dan memberitahu Leanne bahwa dia tidak melupakan hari anniversary. Leanne bertanya, aku meminta kamu untuk jaga anak tetapi kemana kamu pergi? Teddy baru ingat dan pergi keliling rumah untuk mencari putrinya. Teddy baru ingat dan pergi keliling rumah mencari putrinya. Teddy merasa malu di dalam hatinya. Melihat putrinya, dia sepertinya merasa telah melakukan sesuatu yang salah. Leanne akhirnya marah. Dia tanya kepada Teddy kenapa setiap tahun pasti lupa hari anniversary, perilaku aneh. Teddy tidak tahu harus berbuat apa, hanya memberitahunya jika dia perjalanan melalui waktu. Di hadapan suami seperti itu, Leanne juga tidak punya pilihan. Dia mengatakan bahwa tahun ini dia mencari banyak ahli dari konseling pernikahan tetapi tidak berhasil. Lalu dia mengeluarkan dompet sebagai hadiah hari anniversary. Tidak menunggu Teddy bisa omong apa. Dalam sekejap mata dompet telah menebal. Teddy melihat ke cermin dan melihat bahwa muka dia beratakan banyak kumis. Teddy mengerti bahwa 1 tahun lagi melalui. Pada saat itu dia menemukan di dalam rumahnya kosong. Barang punya istri, meja makeup semua sudah tidak ada. Setelah dikasih tahu sama Sam, dia baru tahu jika Leanne dan dia sudah pisah berapa bulan. Dia segera menelepon Leanne untuk mengatakan dia tidak melupakan hari anniversary tahun ini. Tetapi Leanne tidak senang. Karena hari anniversary bagi dia sudah tidak penting lagi. Berarti dia benar-benar kecewa dengan Teddy. Teddy bahkan tidak tahu harus berkata apa. Dia ingin pergi ke kulkas untuk mengambil bir, tetapi waktu berlalu begitu cepat.
Sam berdiri di ruang tamu tadi, dan sekarang sudah tidak ada lagi. Sepertinya setahun telah berlalu. Pada saat itu Leanne muncul. Leanne bilang dia ingin menceraikannya. Teddy mencoba segalanya untuk menyelamatkannya, tetapi Leanne masih bertekad untuk pergi. Hari ini adalah hari anniversary ke-5 punya mereka. Teddy berpikir ini adalah takdir yang mempermainkannya. Untuk seberapa cepat waktu berlalu, Teddy sudah terbiasa. Tutup mata lalu buka lagi matanya, setahun telah berlalu. Hari ini adalah hari anniversary ke-6, walaupun dia sudah punya pacar baru, Teddy juga tidak kaget. Dia mencari Sam untuk minta tolong antar dia bertemu dengan Leanne. Tapi kali ini, dia menemukan sesuatu yang tidak bisa dia terima. Dia membuka topi Sam dan menemukan bahwa rambut Sam hanya tersisa beberapa helai. Teddy tidak tahu harus berkata apa, dia selalu berusaha mencari tahu apa yang terjadi padanya. Tanpa mengetahui bahwa Sam menderita kanker. Teddy sekarang baru ingat terakhir kali mereka bertemu. Sam menyebutkan bahwa dia memiliki tahi lalat di punggungnya. Dia ingin meminta Teddy untuk memeriksanya. Tapi Teddy sibuk memikirkan bagaimana menyelesaikan masalahnya sendiri, dan tidak peduli dengan apa yang Sam katakan. Sekarang dia memikirkannya, jika dia memeriksa Sam pada saat itu, akan bisa mencegah hal ini terjadi. Sebelum bertemu Leanne, dia berjanji pada Sam bahwa dia pasti akan mengunjunginya tahun depan. Sam tertawa dan menyuruhnya turun dari mobil, tidak tahu bahwa ini akan menjadi yang terakhir kalinya mereka bertemu. Di hari anniversary ke-6, Leanne sudah punya rumah dan mempunyai satu anjing baru juga. Telah sepenuhnya beradaptasi dengan kehidupan baru. Teddy tahu tidak ada cara untuk mengubah nasib dia. Dalam sekejap mata, waktu berlalu di depan dia. Ini adalah hari anniversary ke-7. Dia melihat Leanne sudah punya pacar baru. Dia menjalani kehidupan yang sangat bahagia. Dia membawa anjing Leanne ke pantai dan menceritakan kisah hidupnya. Dia tidak tahu bagaimana menebus kesalahannya. Dalam sekejap mata, anjing itu tumbuh menjadi lebih besar. Dan Teddy juga sudah tua. Berubah menjadi pengecut. Hari ini adalah hari anniversary yang ke-8, dia melihat di pasir ada sebatang coklat yang sudah expire. Jadi dia ingin bunuh diri. Jadi dia masukin coklat itu ke mulut. Ada apa? Teddy berbalik dan melihat seorang gadis kecil duduk di belakangnya. Dia bertanya pada gadis kecil itu, di mana ayahnya, kenapa duduk di sini sendirian? Gadis itu mengarahkan jarinya ke arah dia. Teddy baru mengerti jika gadis di depan ini adalah anak dia. Ketika dia berbicara, dia mengetahui bahwa Leanne dan dia bergiliran merawat anaknya. Dia membawa putrinya kembali ke rumah Leanne. Dia ingin memberi putrinya hadiah, jadi dia bertanya apa yang disukainya. Siapa sangka jawaban anak membuat Teddy tercengang. Aku ingin punya lebih banyak waktu. Lebih banyak waktu. Waktuku sangat sedikit denganmu, aku ingin bersama ayah lebih lama, ayah terlalu sibuk. Teddy baru ingat bahwa dia sangat sibuk beberapa tahun terakhir ini sehingga dia tidak memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Dan waktu berlalu begitu cepat. Dia melihat lewat kaca jika mukanya sudah tidak ada jenggot lagi dan sedang pakai kacamata. Hari ini adalah hari anniversary 9. Dia mengingatkan Sam tetapi tidak bisa menelepon. Sampai dia membuka media sosial untuk mengetahui bahwa Sam telah meninggal. Dia pergi ke kuburan Sam dan menyalahkan diri sendiri karena harusnya tidak boleh egois seperti itu. Pada saat itu dia menemukan seorang ibu tua. Dia menyadari bahwa pada hari pernikahan dia juga pernah bertemu dengan ibu tua ini. Dia bertanya, apakah semua ini dilakukan olehmu? Wanita tua itu harus mengatakan yang sebenarnya. Ternyata dalam pertemuan pertama dengan Teddy, wanita tua itu menemukan kebiasaan buruk punya dia. Sudah kenal pacar dia selama 4 tahun tetapi butuh waktu yang lama baru mau menikah, dia selalu merasa seperti dia punya banyak waktu tersisa. Karena suka menunda-nunda segalanya. Jadi wanita tua itu membuat hidup dia berlalu lebih cepat. Hidup tidak selamanya seperti Anda pikirkan. Ibu tua itu mengatakan bahwa meskipun sudah lewat 9 tahun, dia masih memiliki kesempatan untuk mengubah segalanya. Setelah mengatakan itu, ibu tua langsung menghilang. Dan 1 tahun lagi telah berlalu. Hari ini adalah hari anniversary yang ke-10 punya Teddy. Dia berlari ke rumah Leanne dan mengeluarkan cincin kawin mereka. Kali ini dia tidak menyebutkan dia bepergian melalui waktu. Tapi beritahu Leanne kesalahannya selama 10 tahun terakhir. Aku mencintaimu, apa yang kita tunggu? Kami memiliki cinta, memiliki pengalaman, memiliki anak yang kita cintai. Kita punya waktu berlalu begitu cepat. Leanne akhirnya buka hati untuk Teddy.
Pada saat itu, waktu berlalu dengan cepat lagi. Tapi kali ini, waktunya terbalik. Dalam ingatan Teddy semuanya dengan cepat berubah menjadi terbalik. Sampai hari kedua setelah malam pernikahan Teddy. Dia memeluk istrinya dengan erat dan berkata dia tidak akan melepaskannya. Dia mengeluarkan komputernya dan memesan tiket pesawat. Terus telepon bos minta cuti beberapa hari. Kemudian menelepon Sam dan menyuruh dia untuk segera memeriksa kesehatannya. Dia berkata sambil menangis seperti sudah lama tidak berbicara dengan temannya. 10 tahun melalui seperti mimpi untuk Teddy. Ketika dia mengerti, Teddy tahu hidup ini singkat. Harus menghargai setiap momen dalam hidup ini.